Sebab sebagian orang ada yang menganggap penangkapan Tom Lembong ini merupakan penahanan yang bersifat politis, dan ada juga yang bilang tindak pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong ini sudah diketahui dari sejak dulu, karena berkali-kali sebelumnya Mas Gibran telah singgung nama Tom Lembong, seakan seperti Mas Gibran telah memberikan sebuah sinyal. Pemirsa, publik dibuat heran dengan aksi Gibran Raka Buming Raka yang beberapa kali menyebut nama Tom Lembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi membahas berita tentang Indonesia Lur. Dengan kepemimpinan Presiden baru Bapak Prabowo dan Wakil Presidennya Gibran Raka Buming Raka. Kali ini ada berita dari channelnya R. Indra Permana. Gempar Tom Lembong merugikan negara 400 miliar. Ternyata Gibran dan Kaisang sudah beri sinyal sebelumnya. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita tonton sama-sama beritanya. Check it out. Oke. Sangat miris, dulu sangat dielulukan, namun kini berujung seperti ini. Iya, mantan menteri yang ganteng ini, Tom Lembong, saat ini telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Dan tentu kasus ini telah menjadi polemik di masyarakat, sebab sebagian orang ada yang menganggap penangkapan Tom Lembong ini merupakan penahanan yang bersifat politis, dan ada juga yang bilang tindak pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong ini sudah diketahui dari sejak dulu, karena berkali-kali sebelumnya Mas Gibran telah singgung nama Tom Lembong, seakan seperti Mas Gibran telah memberikan sebuah sinyal. Pemirsa, publik dibuat heran dengan aksi Gibran Raka Buming Raka yang beberapa kali menyebut nama Tom Lembong. Tom Lembong mendadak viral. Gibran Raka Buming Raka berkali-kali menyebut Tom Lembong. Dan bahkan sebelumnya Kaisang seakan telah memberikan kode dengan memakan sebuah roti yang seharga 400 ribu rupiah. Yang angka ini seakan memberikan sinyal agar Tom Lembong bersiap untuk diadili karena telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar. Dan saat ini juga telah muncul banyak pertanyaan terkait orang yang pernah menjadi co-kapten dari timnas Amin Anies ini. Adapun beberapa pertanyaannya adalah, betulkah Tom Lembong telah melakukan tindak pidana korupsi? Bagaimana kejelasan kasusnya? Apakah Anies juga sebelumnya sudah mengetahui? Dan mengapa jika sudah tahu dari dulu Tom Lembong tidak ditangkap dari sejak lama? Oke, satu persatu kita akan ulas dalam video ini ya. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung telah mengungkapkan dosa yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, hingga akhirnya saat ini ia ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar telah mengatakan Tom Lembong telah menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, kata Abdul Qahar. Dan dia juga telah menjelaskan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian nomor 257 tahun 2014 yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Akan tetapi Tom Lembong disebut justru memberikan persetujuan ke perusahaan swasta yang melakukan impor, dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Dan dia juga telah mengatakan pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan rakor yang dihadiri oleh jajaran di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu pembahasannya yaitu Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Lalu
pada bulan November sampai Desember 2015. Tersangka CS yaitu selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI telah memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya yang diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor hanyalah BUMN. Abdul Qohar juga telah mengungkapkan izin industri ke 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih tersebut sebenarnya adalah gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga. Wah, gini loh ya. Kalau misalnya kasus Tom Lembong ini, kasus impor gula merugikan negara 400 miliar. Ini kan kasus dari 2016 loh ya. Sekarang udah tahun 2024, kenapa tidak diusut langsung loh ya? Seperti mengulur-ngulur waktu penegakan hukum di Indonesia ini. Harusnya kalau misalnya memang sudah terbukti bersalah langsung aja dihukum atau langsung ditindaklanjuti. Kenapa harus mengulur-ngulur waktu? Seolah-olah jadi gimana lur ya negara ini? Tidak tegas ya. Tapi dengan datangnya presiden baru kita, Bapak Prabowo, mungkin semua sekarang sudah bertindak tegas ya. Baru beberapa hari atau beberapa minggu memimpin negara, Bapak Prabowo sudah berhasil memenjarakan Tom Lembong dengan kasus 400 miliar. Kasus impor gula itu bukan duitnya sedikit lur ya buat negara. Luar biasa bukannya buat Bapak Prabowo. Kita lanjut lur. Harga 26.000 per kilogram lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu yaitu 13.000 per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar. Tambah Abdul Qohar dan PT PPI diduga telah mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula sebesar Rp105 per kilogram, dan atas kasus ini PT PPI diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Tom Lembong dan tersangka CS saat ini telah terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan keduanya langsung ditahan untuk waktu 20 hari pertama di Rutan Salemba. Wah, sangat miris banget ya. Dan anehnya, pada saat Tom Lembong ditahan, ia masih sangat santai dan ceria sekali. Bahkan dalam kamera terlihat di sini, ia tidak berhenti bersenyum dan juga sangat santai banget karena saat di mobil ini ia dengan rileks bersalaman dengan tersangka CS. Wah, kok bisa ya? Sedangkan untuk pelaku korupsi di negara lain seperti Korea Selatan, China, Jepang, dan lain-lain pastinya mereka akan tertunduk malu, lesu, penuh dengan penyesalan seakan ini adalah hari terakhir hidup mereka. Lalu mengapa Tom Lembong bisa sangat santai ini? Gimana gak santai lur? Karena korupsi di Indonesia ini istilahnya gimana lur ya? Kasus korupsi di Indonesia sangat lemah lur. Paling dia korupsi 400 miliar, paling dipenjara berapa tahun. Dan duitnya itu tidak ditarik oleh negara. Harusnya kan Bapak Prabowo dengan mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo ini mengadakan hukuman mati buat para koruptor ya lur ya. Supaya mereka kapok dan tidak merugikan lagi Indonesia. Karena mungkin koruptor-koruptor ini ya sangatlah merugikan rakyat mereka yang enak, rakyatnya yang terbebani lur ya. Kita lanjut. Sebenarnya ada apa ya? Teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Namun yang pasti, dibalik ini semua sangat disayangkan karena Tom Lembong sebelumnya adalah orang yang sangat luar biasa cerdas. Bahkan ia telah menjadi andalan Pak Jokowi dalam beberapa momen penting. Tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies. Saya dengan Pak Jokowi di Washington, saya dengan Pak Jokowi di Hamburg, ya, saya dengan Pak Jokowi di Tokyo,
Saya dengan Pak Jokowi di Canberra, di Beijing, ya, di Singapura, dan sebagainya. Ya. Jadi banyak memicu memori-memori indah kerjasama erat saya dengan Pak Presiden di masa lalu ya. Serta riwayat dari Pak Tom Lembong ini tidak main-main loh. Namun kenapa ya Tom Lembong malahan melakukan hal seperti ini? Jadi ini info terbaru yang saat ini sedang heboh di tanah air. Nah, menurut teman-teman, kira-kira bagaimana pendapatnya untuk kasus Tom Lembong ini? Oke Lur, dia dulu pantesan Lur ya tidak ditindak semenjak tahun 2016 atau 2000 selanjutnya. Soalnya kita baru tahu misalnya Tom Lembong ini dulunya dekat dengan Bapak Jokowi, bahkan jadi penulis skrip setiap Bapak Jokowi kunjungan ke negara-negara lain. Sekarang kita bisa ungkap di sini ternyata di zamannya Bapak Jo, para koruptor itu memang dilindungi Lur ya. Sehingga mereka terikat, sepertinya terikat tidak bisa macam-macam. Tapi dengan keberadaan Bapak Lembong ini, dia memilih untuk bergabung dengan Bapak Anies Baswedan waktu pemilihan presiden kemarin. Nah, akhirnya setelah Bapak Presiden Prabowo yang terpilih, Anies Baswedan gagal jadi presiden, ternyata Bapak Lembong ini yang dulu dekat dengan Bapak Jokowi langsung diciduk dengan kasus yang sudah ada. Luar biasa sekali negara ini Lur. Miris. Gimana pendapat kalian untuk video ini Lur? Boleh tulis di kolom komentar. Sekian reaction dari kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.